Ketidakstabilan dalam Meta Ads apakah bisa diatasi? Ya, dan hari ini kita akan coba bahas bareng-bareng bagaimana cara mengatasi ketidakstabilan campaign atau iklan lu di Meta Ads. Business owners, kalau target kamu bukan sekedar cuman jalanin iklan aja, tapi justru bikin iklan yang menghasilkan profit dan juga penjualan, ikuti workshop Meta Ads bersama saya. Di sini kamu bakal belajar cara buat menghitung budget iklan yang ideal, memprediksi omset sebelum iklan dijalankan, dan mengurangi trial dan error yang bikin biaya iklan jadi bengkak. Kalau itu yang lagi kamu butuhkan, saya tunggu kamu di kelas ya. Oke, hasil Meta Ads yang nggak stabil kayak gini, ya, ini dialami oleh nggak cuma satu orang doang gitu kan, nggak cuma lu doang, tapi semua orang ngalamin. Nah, biasanya keluhan-keluhannya seperti ini nih. Didiemin, makin lama makin jelek. Jadi ada campaign yang nggak stabil, didiemin makin lama makin jelek. Dinaikin budgetnya, turun juga performanya. Diturunin budgetnya juga nggak berubah. Jadi kayak tetap ya nggak stabil aja gitu kan ya. Jadi gimana caranya kita bisa mengatasi hasil Meta Ads yang nggak stabil ini. Oke, kita akan coba lihat dulu studi kasus gue seperti apa. Pada tanggal 7 sampai 14 Juli, jadi tanggal 7 sampai 14 itu sekitar berapa 8 hari lah ya. Nah, ini gue ada spending, ada 29 campaign berjalan. Itu ada spendingnya 5 juta. Oke, jadi 5 juta dan ROAS-nya 2,3. Nah, habis itu kita gas lagi tanggal 15 sampai 21 gitu ya. Ini naik nih budgetnya dari 5 juta ke 8 juta. Jadi kalau ngecek iklan tuh menurut gua akan lebih baik mingguan ya. Kita lihat kestabilannya mingguan, jangan harian. Harian udah pasti, yang namanya harian sih udah pasti lu baper gitu loh. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak, itu udah pasti jadi baper. Nah, ini contoh campaign, salah satu campaign gua yang menghasilkan 220 purchase. Jadi ada hari di mana dia tuh 18 penjualan, besoknya turun jadi 9, besoknya lagi 20, besoknya lagi berapa 2, besoknya lagi 15. Ini udah pasti baper gitu kalau lu lihat harian. Makanya saran gua kalau lu mau evaluasi iklan kayak Meta Ads nggak stabil, ceknya mingguan gitu ya. Oke. Okay? Nah, kalau 5 juta per minggu berarti ini 700.000 per hari ya. In total secara campaign ini. Terus habis itu kita lanjut lagi tanggal 15 sampai 21, 7 hari berikutnya. Ini spendingnya 8 juta. Di naik di 8 juta, ROAS-nya juga naik. Spendingnya naik, ROAS-nya naik, wih bagus, keren. Berarti kita bisa gas lagi. Per hari berarti gue sekitar 1,2 juta, karena 8,6 dibagi 7 gitu ya. 8,6 dibagi 7 ya 1,2 jutaan per hari. Dan menghasilkan omset berapa? Purchase conversion value ini omset ya. Omsetnya adalah 21 juta. Jadi cara bacanya yang kayak gitu. Ini spendingnya, ini omsetnya, ini ROAS-nya, ini pembeliannya. Oke. Kemudian di berikutnya lagi, tanggal berapa nih tadi, sampai 21, ini 22 ya. 22 sampai 28, 7 hari berikutnya, gue naikin lagi dong. Kan soalnya, oh kita udah naik budget dan nambah omsetnya. Kita coba push lagi naik budget ke 12 juta. 12 juta berarti 1,7 juta per hari spending iklannya di akun iklan yang ini. Dan teman-teman lihat di sini, mentok teman-teman. 21 juta gitu ya, ROAS-nya turun. Artinya gue udah mencapai ceiling untuk campaign ini, untuk akun iklan ini nih. Kayak, wih ini mentok nih guys. Nah, yang dimaksud dengan tidak stabil itu adalah gimana caranya kalau kita udah naikin nih ya akun iklannya, terus ROAS-nya kayak turun, naik gitu kan ya. Nah, gue tuh ngelihat sebuah akun iklan itu tuh nggak cuman kayak gini teman-teman. Jadi gue merasa kayak kebanyakan orang ngeliat nggak stabil tuh seperti ini. Tapi yang mesti lu lihat adalah mingguan kayak gini. Oke, mingguan. Jadi pasti ada campaign yang bagus, ada campaign yang nggak perform tuh biasa banget. Nah, itu biasa banget. Tapi secara mingguan gimana nih spending lu tuh seperti apa? Nah, kalau semingguan ini gue udah spending naikin budget, gue mau gas lagi campaign-campaign gue naikin budget, tau-taunya mentok. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Nah, teman-teman ingat lagi, mindset Meta Ads nomor 1, ini ada di framework gue. Meta Ads bukan garis lurus linear, tapi tangga yang loncatnya per level. Jadi, ketika kita naikin biaya iklan, kadang-kadang profit kita mentok. Jadi, ada momen dimana kayak kita ngejam, gitu, kita naikin biaya iklan jam, ada kita naikin biaya iklan nih, kita naikin, profitnya mentok. Ya, sama kayak gini, gue naikin biaya iklan, pembelian gue mentok, profit gue juga jadi mentok dong. Jadi kayak, wah ini udah nggak bisa gue dobrak lagi gitu kan ya. Sedangkan ini ketika gue naikin biaya iklannya dari 5 juta ke 8 juta per minggu, atau 700.000 ke 1,2 juta per hari, dia masih kuat gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengatasinya?
Oke, ini mindset yang pertama adalah gue pengen lu tahu bahwa nggak selalu ketika lu beriklan, oh berarti ada yang works, lu naikin budget, udah selesai. Nah, kita harus meng-unlock nih, membuat dia lompat dengan cara apa? Nah, ini adalah hal-hal yang biasanya gua minta ya ke yang beriklan di Meta Ads. Dan bobotnya ini beda-beda, audiens punya bobot yang beda, angle yang beda, hook-nya beda, estetiknya beda, bidding-nya juga beda. Jadi setiap setiap unlock itu punya bobot yang terbesar sampai terendah. Nah, ini mindset yang pertama. Mindset yang kedua, bobot terbesar di era Meta Ads Andromeda adalah topik. Apa itu maksudnya? Jadi gini, ini gue ada sempat ngiklan ya teman-teman ya, dulu produk setting spray. Pokoknya ini produk wanita lah, make up gitu kan ya. Dan akhirnya kita coba berbagai macam topik. Ini bukan angle ya. Angle itu adalah cara kita melihat sebuah topik. Contoh, topik gue adalah tentang budget iklan. Angle gue bukan budget iklan, angle itu adalah gini, angle pain. Jadi angle itu ada tiga, ada pain, ada gain, ada hard selling. Nah, angle pain, kita mulai dari kesakitan atau kita tunjukkan bahwa painful tentang budget iklan adalah hati-hati kalau asal-asalan setting budget iklan, bisa jadi lu cuma bakar duit. Kalau gain, angle iklan budget iklan tapi gain, pengen nggak budget iklannya minimal tapi hasilnya bisa maksimal. Hard selling langsung aja dengan budget iklan segini lu bisa dapat sekian. Jadi itu hard selling. Nah, ini topik itu ada berbagai macam fitur. Tapi fitur itu bukan semata-mata semua fitur adalah topik. Ada juga selain fitur benefit gitu ya. Jadi ini topik yang berbeda nih. Gitu. Nah, kalau belum nangkep apa sih fitur benefit meaning gitu kan ya. Nah, lu bisa tonton video gua tentang dari 0 sampai 1000 order gitu. Itu gua bahas fokus banget tentang fitur benefit meeting dan itu bisa dijadikan ini menjadi topik-topik di sini. Nah, ini adalah topik-topik yang gue pilih untuk setting spray. Ada tahan lama, ada wear test, ada no crack, transfer proof, battle setting spray. Jadi ini adalah berbagai macam topik ini kita jadiin iklan. Dan ketika kita jadiin iklan, dia memberikan omset yang berbeda-beda. Gitu ya, nangkep ya. Jadi bisa jadi omset gue tuh mentok karena gue cuman baru unlock topik yang di sini doang. Contoh ya, gue baru unlock di sini nih. Nah, makanya gue punya omset mentok ya di sini doang. Gue cuma pakai 2 topik doang. Teman-teman ya, lihat ya. Sini mentok. Nah, artinya biar menghilangkan ketidakstabilan dan malah bertumbuh, gitu ya, malah bertumbuh, gue harus buka topik-topik lain dong. Wear test, transfer proof, dan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau ini adalah market gitu ya, market kita para wanita-wanita. Nah, kita harus mikir nih, oke, wanita-wanita ini ketika butuh barang ini itu buat apa? Oh, ada yang concern-nya biar makeupnya nggak pecah. Ada yang concern-nya biar tahan lama, oke. Ada yang concern-nya nggak pengen transfer proof gitu ya, nggak pengen ketika dia lagi lap gitu ya, lap pakai tisu, nggak pengen makeupnya jadi ke transfer gitu. Nah, ini menghasilkan 200 juta. Jadi kalau omset lo mentok di sini, bisa jadi kemungkinan terbesar adalah karena ketika iklan lu tidak meng-unlock topik yang bobotnya paling besar ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan cari topik-topik lain di dalam Meta Ads. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, makanya hari ini gitu ya, gue pengen coba share ke lu. Oke, Jordan, jadi step by step-nya gimana nih biar kita bisa scale gitu ya dari 0 sampai ke ratusan kayak gini gitu ya dengan cepat step by step-nya itu gimana? Tadi lu udah lihat study case-nya, lu juga udah tahu solusinya gimana. Nah, gue share kali ini step by step gue gimana. Step pertama, jadi adalah gue mencari winning script. Jadi gue tidak peduli dengan winning content, karena arti lain dari winning content itu kan kayak terlalu luas ya. Winning content apa sih gitu? Maksudnya winning content tuh apanya? Apakah visualnya kah? Apakah copywriting-nya atau apanya? Nah, gue pengen lu mencari winning script-nya dulu. Script iklan lu tuh seperti apa gitu ya. Nah, ini gue kasih contoh orang yang sudah mendapatkan script iklannya sehingga script-nya bisa diulang berkali-kali dan nanti kita akan coba bedah kira-kira kenapa dia mengulang ini gitu ya. Ini ada salah satu advertiser gitu ya dari bedah video. Gue ambil kontennya dari Facebook Ads Library ya, di mana kita bisa ngelihat gitu konten-konten iklan dia dan menurut gue keren banget. Sangat rapih menerapkan iklannya dan sangat terstruktur. Ini kelas editing, jadi shout out untuk bedah video. Tonton ya coba ya. Ini handphone 3 juta.
Tebak yang mana hasil videonya lebih bagus. Dua-duanya bisa bagus, dua-duanya bisa jelek. Yang nentuin bukan harga, tapi skill orang yang pegang. Di CapCut Corner, lo bakal belajar cara rekam video konten pakai handphone dari nol. Terstruktur sampai hasilnya jernih dan bikin orang nanya, lo pakai kamera apa? Plus editing di CapCut handphone yang bikin video lo kelihatan kayak buatan agensi. Muslim di luar negeri sama muslim di Indonesia beda banget coba budaya. Sekali daftar, lo akan dapat akses materi seumur hidup plus free update, komunitas buat konsultasi setiap hari, plus live konsul rutin. Ribuan aset editing siap pakai, 2 ebook mobil videografi, kompilasi ilmu dari 2022. Udah 5.000 orang gabung. Banyak yang awalnya cuma modal handphone kentang, sekarang jualan produknya makin laku, followersnya naik, sampai dapat klien gara-gara kontennya jadi enak ditonton. Harga satu kelas offline 1 hari aja udah 500.000 di sini. Bayar sekali, akses selamanya. Klik tombol di bawah, masuk CapCut Corner sekarang. Hooknya ya tadi ya. Ini handphone 25 Handphone 25 juta, handphone 3 jadi nggak bandingin. kamera 30 juta di tangan orang yang salah. Sama dengan video konten yang langsung di skip. Bukan kamera yang nentuin hasil, tapi pilotnya. Lo bisa beli iPhone Pro Max minggu depan, tapi nggak bakal nolong kalau lo nggak tahu cara rekamnya. Di CapCut Corner, lo bakal belajar cara rekam video konten pakai handphone dari nol. Terstruktur sampai hasilnya jernih dan bikin orang nanya, lo pakai kamera apa? Nangkap nggak? Jadi ada yang disamain nih setelah mendetik ke berapa ini? Oke, detik ke-13 sama detik ke-14 di sini. Tuh, sama ya. Kenapa bisa berulang? Karena ini adalah winning script-nya. Jadi kita kalau menyusun script bisa berulang tuh artinya udah winning. Jadi gue pengen lu menentukan dulu nih, cari dulu winning script-nya apa. Dari segi hook-nya, dari segi body iklannya. Jadi yang tadi sama gitu ya. Di CapCut Corner dan sebagainya, itu namanya body iklan. Yang dari detik 13 sampai selesai itu sama tuh body iklan. Nah, cari dulu hook-nya apa, body iklannya itu apa. Cara carinya gimana Jordan? Nah, cara carinya gue sudah membuatkan rumus ya, yang mungkin kalau teman-teman sudah nonton video ini, video gue gitu ya, udah tahu nih, ini adalah rumusnya. Gitu. Jadi cari, kita harus menaruh outputnya. Kalau di CapCut Corner tadi berarti outputnya adalah HP kentang, bisa dapat project, bisa dapat AdSense dan sebagainya. Terus abis itu kalau gue lihat tadi resikonya di dia adalah, jadi resiko tuh gini maksudnya. Kalau misalkan orang nih mau beli, terus takut kayak ini gue bakal kena tipu gak ya? Jadi kayak pikirin gue bakal kena tipu gak? Terus apakah gue kira-kira nanti beneran beneran works apa enggak? Itu kan resiko-resiko yang muncul kan ketika orang mau membeli sesuatu kan. Jadi kita bisa ketik di sini. Tadi yang gue lihat adalah sudah ada 5.000 orang, terus ada grup member juga. Nah, ini bisa tanya-tanya sejawabnya. Ini adalah buat ngurangin resikonya. Nah, terus habis itu durasinya. Nah, tadi nggak disebutin durasinya kalau mungkin tadi disebutin atau enggak, tadi gue nggak cukup ingat. Tapi kalau disebutin lebih bagus lagi dalam waktu 3 hari atau dalam waktu 7 hari udah bisa dapetin output ini. Udah bisa edit bagus atau bisa dapat project-nya bakal lebih bagus lagi. Durasi dan akhirnya ada yang namanya usahanya. Jadi usahanya biasanya kalau orang mau belajar edit tuh apa sih? Gitu ya, mesti apa namanya, musti ngulik sendiri mungkin, tapi di sini udah dikasih templates, udah dikasih tutorial, udah dikasih macam-macam, jadi lu tinggal pakai. Nah, usahanya dikurangin. Jadi, kalau kita bisa menaruh komponen ini, lu bongkar pasang nih komponen output-nya, resikonya, durasinya, usaha dalam satu script, dan lu bisa, nah biasanya lu akan bisa mendapatkan winning script-nya lu ini apa, oke? Nah, kalau di gua, contohnya ya gua, lu bisa tanya ChatGPT juga, masukin aja rumus ini ke ChatGPT dan tulisin lu jualan apa. Contohnya gua menjual konsultasi Meta Ads gitu ya, dan outputnya adalah gue bisa turunin biaya leads-nya hingga 30% atau biaya akuisisi hingga 30%, dan resikonya adalah mereka nggak perlu coba-coba lagi, nggak perlu bakar iklan lagi, durasi dalam waktu 14 hari bisa turun, effort-nya nggak perlu testing puluhan iklan, kita dikit aja tapi bisa turunin biaya leads-nya. Jadi, ini hook yang bisa keluar. Capek testing Meta Ads terus, tapi biaya leads tetap mahal. Nah, kayak gitu. Jadi itu cara buat menyusunnya ya teman-teman. Jadi pastiin skripnya ini pas dulu nih. Karena bisa jadi kayak, oh mereka dari segi resiko nggak butuh 5.000 orang. Butuhnya ada garansi. Ya coba lagi gitu ya. Garansi gitu. Jadi kita perlu bongkar pasang terus nih skripnya sesuai dengan ini. Dan ini mereka nggak sukanya
7 hari, 1 minggu sukanya. Oke, boleh juga gitu diubah katanya, lebih bagus lagi ternyata. Jadi ini skripnya secara copywriting harus dibongkar pasang terus sampai akhirnya winning, alias winning tuh apa sih, Jordan? Nah, biasanya ketika lu belum winning, tapi lu sudah punya ini, at least gue udah bekalin lu dengan profit, ya. Jadi ROAS-nya 2, ROAS-nya 1, ROAS-nya 2, tapi lu mau scale mentok gitu ya. Ini kayak gini nih mentok nih. Kayak gini nih mentok nih, ya. Mau naikin budget tapi omsetnya tetap sama. Nah, ini mentok namanya, gitu ya. Nah, ini kalau lu udah punya ini, ya lu setidaknya bisa profit gitu ya, udah punya bekalnya. Tapi kita pengennya adalah seperti ini teman-teman. Nggak cuma profit daily, tapi bisa ada yang lompat gitu ya ROAS-nya. Gitu. Ini ketika lu ketemu winning script-nya. Jadi ketika lu ketemu winning script di sini, winning gitu ya. Jadi ini profit doang, profit script lah ya. Script yang bikin profit, ini script yang winning. Oke, jadi lu harus terus-terusan bongkar pasang, bongkar pasang. Nah, baru setelah itu, winning script ini di-scale ke berbagai macam topik. Jadi ini adalah scale horizontal namanya. Apa sih scale horizontal? Jadi sebagai contoh gitu ya. Di sini gue tadi menemukan biaya leads ya. Menemukan topik yang gue pakai adalah nurunin biaya leads, ya kan, sebagai contoh. Nah, scale horizontal itu adalah kita pengen bikin konten iklan, teman-teman, yang sama skripnya, struktur skripnya sama, bedanya adalah, nah, di sini. Bedanya adalah di sini, teman-teman. Kita coba topik-topik lain. Ya, selain nurunin leads, ini bisa ngapain lagi Meta Ads gua ya. Oke, naikin omset. Beda loh, ketika gua ngomong naikin omset sama nurunin leads ini kan dua hal yang berbeda. Terus gue bisa ngapain lagi ya, selain nurunin leads, habis itu gue ngomongin soal konten iklan. Konten iklan lu jadi efektif gitu, jadi lebih cepat profit gitu ya. Terus gue ngomongin lagi soal ROAS misalkan gitu ya. Ini adalah topik-topiknya. Jadi gue nggak ngomongin leads, ini kan beda kan. Nah, ini semua ya, ini namanya kita secara horizontal ke kiri kanan. Jadi skripnya sama, tapi kita scale berbagai macam konten dengan topik-topik yang beda-beda. Nah, topik yang beda-beda nih, ini kayak gini. Ini namanya scale horizontal. Oke, horizontal scale. Nah, di sini ketika lu sudah punya ini gitu ya, bikin topik kayak gini, gua biasanya ketika lu udah ketemu winning script, ini jadi satu CBO. Dijadiin aja satu CBO. Oke, teman-teman. Nah, ini di sini. Set, set. Oke, satu CBO. Jadi strukturnya adalah ini ada broad, ini adset. Adsetnya broad aja gitu ya. Sekarang lah di Andromeda kebanyakan broad dan ini adalah CBO. Budgetnya di sini boleh bebas bisa 200.000 per hari atau 300.000 itu terserah. Tapi strukturnya kayak gini. Ya. Jadi ada satu campaign, terus satu ad set dan 5 lah setidaknya boleh. 5 ads. Dengan script yang sudah winning. Tadi lu lihat di situ body iklannya juga sama semua ya. Bedanya di hook-nya doang. Sama, bedain aja body-nya boleh sama, bedain di hook tentang omset, tentang nurun biaya lead, tentang konten iklan, tentang ROAS. Jadi ini topiknya lu scale secara horizontal. Bikin yang banyak gitu ya. Kalau udah ketemu nanti let's say, wah nih winning nih Jordan. Yang winning adalah ini gitu ya, nurunin biaya leads sama naikin omset. Ternyata paling winning. Nah, kita mulai scale secara vertikal. Jadi kalau ini ke kiri kanan, horizontal, vertikal tuh ke atas. Jadi ini kita ambil di sini gitu ya, scale vertikal. Kita ambil di sini. Bedanya itu adalah audiensnya. Nah, jadi kalau gua boleh take notes dulu ya di sini ya. Scale horizontal tuh topiknya yang lu scale. Kalau ini audience gitu ya. Audience-nya lu scale. Karena di sini lu ngomong secara broad biasanya. Kalau gua ngomong, gua lu bisa nurunin biaya leads loh. Tapi kalau yang ngerti leads itu kan mungkin yang sudah ngiklan atau eh, sudah terbiasa dengan Meta Ads. Tapi kalau gue mau scale gitu ya, di sini yang tadinya adalah para advertiser gitu ya, gue naikin secara horizontal, secara vertikal ke atas, ke audiens gue yang lain gitu ya. Gue mau dorong ke yang lain. Ini kan sekarang nih, gue harus membuat relate yang di luar advertiser. Misalkan contohnya peternak. Bisa nggak peternak untuk
Kemarin gue dapet, member atau peserta workshop, dia jualan kandang ayam gitu, mau mulai ngiklan Meta Ads. Berarti gue bilang bukan nurunin biaya leads, orang, biaya closing misalkan bahasanya, atau naikin penjualan. Jadi jangan omset, naikin penjualan kandang ayam kamu, pengen nggak closing lebih banyak orang yang deal project kandang ayam untuk peternakan kamu, jadi bikinnya kayak gitu. Nah, ini lagi gitu ya, dibuat untuk berbagai macam audience. Coach misalkan, gitu ya, udah bukan untuk para coach. Untuk para coach, kamu pengen ningkatin klien nggak? Klien bahasanya. Dan nurunin biaya leads, itu berarti biaya akuisisi sebagai contoh, akuisisi. Gitu. Ini kan beda lagi nih cara ngomongnya. Dan ini menjadi campaign-campaign baru. Jadi ini levelnya campaign gitu ya. Nah, ini campaign baru, campaign buat peternak, campaign buat coach, gitu ya. Ini cara buat nge-scale-nya. Dan ini biasanya CBO, advertiser, nah ads-nya 2 ini. CBO, peternak, ads-nya 2 ini. Dari yang winning aja sih, yang topik yang winning. Nah, tapi jangan berhenti sampai, oke, gue berarti fokusnya di sini doang nih. Kalau udah sampai level ini, enggak. Lu harus tetap mencari copywriting yang baru, topik-topik yang baru, dan juga audience-audience yang baru. Nah, disitulah lu tidak akan apa ya, punya masalah lagi ya dengan ketika lu menghadapi seperti ini, "Oh, gue tahu nih topikku kurang. Oh, gue tahu nih audiens gue kurang." Gitu ya, karena kita nge-unlock-nya seperti itu. Jadi tinggal tinggal kita unlock-unlock aja topik-topiknya ataupun audiens-audiensnya. Itu yang bisa gue share ke lu yang menghadapi meta ads nggak stabil. Jadi jangan bilang lagi ke gue, "Jordan, meta ads gue nggak stabil." Bukan nggak stabil, teman-teman. Tapi elu yang nggak punya oksigen yang cukup atau nafas yang cukup untuk bisa mencapai winning content. Semakin lu memperbanyak winning script lu, topik yang bisa lu unlock, nah biasanya kalau dalam satu hari itu lu bisa ketemu 3 topik yang winning, script-nya juga bagus semua, itu biasanya profitnya tuh lebih ROAS-nya bakal lebih bagus. Gitu teman-teman yang bisa gua share gitu ya. Kalau lu pengen belajar lebih dalam lagi nih sama gua mengadakan workshop 2 hari teman-teman. Di situ kita bakal belajar day one, kita bakal sama-sama bikin konten iklan dan juga landing page, tracking yang rapi. Jadi itu kita bakal belajar cara untuk setting iklannya, bakal scale iklannya seperti apa sampai gua pastikan pulang dengan action plan dan juga strategi yang terukur. Semoga video ini bisa memberikan lu insight dan gue tunggu lu di kelas. Kalau lu berminat untuk join workshop, kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya.